والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat ruhani, zahiran wa batinan, ruhan wa jasadan. Mudah-mudahan nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk taqarrub ila Allah, untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di Masjid Al-Hidayah untuk sholat, untuk kemudian dilanjut taklim, mengkaji dan mengaji seayat dua ayat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan membaca tilawah terlebih dahulu Al-Quran yang sudah memasuki juz 14 surat Al-Hijr. Betul ya? Baik. Bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran, membaca surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah dengan tabarruk di suratul Fatihah, dengan Ummul Quran, mudah-mudahan Allah ridhoi segala aktivitas kita, Allah berkahi segala apa yang kita lakukan menjadi catatan amal soleh kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qur'annya jangan ditutup dulu. Coba buka ayat ke-19 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-19. Kayaknya surah langganan biasa dibaca malam Jumat ya. Wah, jadi dingin. Surah Al-Kahfi ayat 19. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. Kayaknya kagok.
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ada wal yatalattaf. Bapak-bapak ada ya? Tulisannya gede atau kecil atau sama? Zaman saya masih tua. Kan gak enak kalau zaman saya masih muda, kesannya pernah muda. Padahal iya. Itu ada Quran yang ditulis merah warnanya, betul? Iya, gede banget. Ditulis merah, abjadnya lebih gede daripada yang lain. Wal yatalattaf. Nah, lafaz wal yatalattaf ini yang akan kita jadikan kajian materi pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena berasa tadi ketemu sama beberapa orang, Ustadz kok lama banget ya ketemu ya, emang. Setelah baru kepengen kangen Pak. Baru kepengen, belum kangen dulu. Baru kepengen kangen. Karena pas 2 bulan yang lalu jadwalnya saya pas buat potong sapi itu. Masih ingat ya? Kan hari Sabtu potong sapi kemarin. Nah, jadi ya nyambung 4 bulan kemudian. Alhamdulillah, yang penting masih sehat, masih panjang umur, masih bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa ketemu lagi, ngaji lagi bersama-sama. Wal yatalattaf. Kalau di Al-Quran terjemahan yang dipegang oleh ibu-ibu, wal yatalattaf itu diartikan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Lemah lembut diartikan lemah lembut. Apakah satu makna saja bahwa yatalattaf itu lemah lembut? Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal yatalattaf dilafadzkannya juga enak di lisan. Wal yatalattaf. Ada anak kita yang dikasih nama wal yatalattaf. Ada Latifah. Kan terambil dari akar kata yang sama. Latif wal yatalattaf, lembut. Ada, cuman gak wal yatalattaf banget enggak. Akarnya doang lah. Latifah. Dirinya laki-laki Abdul Latif. Alhamdulillah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana." Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna fika khaslataini." Sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 pekerti. Yuhibbuhum Allah, yang keduanya sangat dicintai oleh Allah. Sifat apa? Pekerti yang mana? Al-hilm wal ana. Al-hilm itu artinya kemampuan
mengendalikan diri ketika marah. Itu al-hilm. Ini penting untuk dimiliki oleh setiap kita tanpa kecuali. Kemampuan diri kemampuan mengendalikan diri ketika marah itu hilm. Cuma di sini diartikan ya sabar gitu. Paling mudah al-hilm itu sabar. Padahal al-hilm itu adalah kemampuan mengendalikan diri ketika marah, itu hilm. Di terjemahan yang lain al-hilm itu diartikan lembut, halim, Abdul Halim, hamba yang lembut gitu. Nah, al-ana, kalau al-ana maknanya berhati-hati dalam bertindak. Dua karakter ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya sabda Nabi ini dengan lafaz wal yatalaqqaf? Ketika membaca mushaf kita akan menemukan tulisan lafaz wal yatalaqqaf yang baru saja kita baca di ayat ke-19 surah Al-Kahfi. Biasanya di zaman bahla dicetak tebal dan terkadang dengan tinta merah. Ada yang berkata bahwa itu merupakan tanda untuk mengenang darahnya Sayyidina Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Qur'an. Pertanyaannya, benarkah? Nah, jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar kita punya sedikit tambahan, ternyata nggak sepenuhnya benar karena ada beberapa pendapat di situ. Bapak Ibu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang benar bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan terbunuh. Imam An-Nawawi berkata Utsman radhiyallahu anhu dibunuh dengan dianiaya oleh orang-orang fasik. Orang fasik itu bukan berarti orang kafir. Pahami betul. Orang fasik itu orang yang beriman, yang Islam, tapi juga berbuat lebih ngomong. Islam sih Islam, iman, tapi sering berbuat kedurhakaan gitu, fasik. Jadi beda banget dengan orang-orang kafir. Orang kafir jelas nggak punya iman, nggak punya keyakinan akan kebenaran Islam. Dia Islam, iman pada Allah dan Rasulnya, tapi bahasa orang sekarang diperhalus STNJ, sholat terus maksiat. Nah begitu kira-kira. Dan kejadian tersebut sudah dikabarkan oleh Nabi. Itulah nubuwah, isyarat kenabian jauh sebelumnya, yaitu ketika beliau bersama Abu Musa al-Ash'ari di suatu kebun di antara kebun-kebun yang ada di Madinah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki meminta dibukakan pintu. Nabi itu lagi bersama Abu Musa. Tiba-tiba ada laki-laki yang menutup pintu. Ketika itu beliau tengah berbaring dan beliau tiba-tiba duduk serta bersabda, "Iftahlah, bukalah pintu itu. Wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibu." Dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga atas ujian yang akan menimpanya. Itu hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan basyurahnya. Itu sebenarnya dari setiap peristiwa Nabi itu sebenarnya sudah memberikan isyarat baik yang akan terjadi pada Sayyidina Utsman atau kepada dua cucunya tercinta yang terjadi pada Hasan dan Husain. Ketika Hasan kecil itu sering diciumin mulutnya oleh Nabi, bikin cemburu sama adiknya. Siapa? Husain. Kenapa engkau lebih suka mencium bibirnya Hasan? Sementara kalau Husain lebih sering dicium lehernya. Isyaratnya jauh sebelum kejadian. Ternyata ketika Nabi sering menciumi mulutnya Hasan, karena beliau sudah dapat basyirah, sudah dapat isyarat, kelak cucu tersayangnya itu akan meninggal diracun. Merinding saya ngomong gini, pengen nangis ingat sejarah-sejarah itu. Betapa orang-orang hebat itu meninggalnya itu gak ada yang nyaman gitu di atas kasur gitu kan.
Coba lihat orang bilang, termasuk Sayyidina Husain, adiknya Hasan pun meninggalnya di Bangka. Sekarang antara jasad dengan kepalanya terpisah tidak kurang dari 90 km. Kepalanya di Damaskus, di wilayah mana itu? Suriah sekarang ya. Tubuhnya di mana? Di Irak. Subhanallah. Mesti kita sebagai orang Islam itu harus merinding dengan kalimat ini, dengan cerita ini. Luar biasa. Begitu pula yang nubuahkan oleh Nabi yang akan terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukakan pintu itu. Siapa yang datang? Ternyata Utsman. Kabarkan kepadanya dengan surga atas ujian yang akan menimpanya. Lalu Abu Musa membuka pintu dan ternyata yang datang itu adalah Utsman bin Affan. Abu Musa menyampaikan pesan Nabi tadi, lalu Utsman berkata, Allah sajalah yang dimintai pertolongan. Kalau bahasa kitanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mirip-mirip Bapak Ibu kalau dikasih tahu akan ada musibah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gitu ya. Yakin. Aduh, gimana ya? Yang ada biasanya begitu. Panik. Kalau kurang ngaji, tapi saya yakin ibu-ibu jamaah Al-Hidayah, jamaah Bapak Ibu semuanya kalau tahu mau dapat musibah langsung ibunya hasbunallah wa ni'mal maula. Terus tulisan juga kayaknya orang juga gitu Pak. Ya begitu lagi. Husnuzon pada diri sendiri itu penting Pak ya. Jangan husnuzon ke orang lain, ke diri sendiri enggak husnuzon, enggak bagus. Ternyata benarlah apa yang dikabarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauh hari itu menjadi kenyataan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang terkenal dengan Ibnu Umar bahwa di suatu pagi Utsman berkata, tadi malam aku bermimpi Rasulullah datang dalam mimpiku dan beliau berkata, ya Utsman, aftir indana. Malam sebelum besoknya Sayyidina Utsman wafat, ditikam ketika beliau lagi membaca Al-Quran. Itu malamnya mimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, Utsman nanti buka puasa bareng ya. Itu kata Nabi dalam mimpinya Utsman. Wahai Utsman, buka puasalah di sisiku. Kalau bahasa kita kan gampang gitu, Utsman nanti buka bareng ya, buka puasa bareng. Maka pagi itu pun Sayyidina Utsman berpuasa. Dan apa yang terjadi? Wafatnya Sayyidina Utsman itu asar, waktu asar. Subhanallah. Kalau baca seperti itu kurang merinding. Ya Allah, membayang, ya Allah, betapa Nabi itu tahu betul apa yang bakal terjadi atas sahabat-sahabatnya, bahkan atas umat ini. Jadi kalau kita kemudian sangat dipikirkan oleh Nabi seperti yang digambarkan, betapa Nabi sangat mencemaskan keselamatan umatnya, itu benar banget. Lihat di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, tidak ada Nabi yang begitu peduli dan sangat mencemaskan, mengkhawatirkan keselamatan umatnya kecuali junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Utsman memang terbunuh wafatnya ketika sedang membaca Al-Quran dan tetesan darahnya mengenai mushaf yang lagi dipegangnya. Nafi bin Abi Nu'aim berkata, aku pernah menerima mushafnya Utsman yang dikirimkan sebagai khalifah kepada aku. Berkata, orang-orang berkata bahwa mushaf ini ada di pangkuan Utsman ketika beliau tewas terbunuh. Lalu darahnya mengenai ayat fasajat fi qaumullah. Ternyata bukan di lafaz wal yataraqabu. Jadi kalau wal yataraqab ditulis merah itu bukan tanda darahnya Sayyidina Utsman. Ini yang harus kita luruskan dulu. Nah, wal yataraqab itu tanda tengahnya Al-Quran. Nanti ada di belakang penjelasannya. Jadi
Ketika Sayyidina Utsman wafat ditikam dan beliau tewas terbunuh, itu darahnya mengenai persis ayat yang berbunyi fasayakfikahumullahu wa was-sami'ul 'alim. Itu akhir juz 1. Bapak-bapak insyaallah hafal di luar kepala. Alhamdulillah. Basirat aini bidami ala hadil ayat. Aku melihat darah tersebut dengan mata kepala sendiri terdapat pada ayat tadi. Fasyafikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim. Surat Al-Baqarah ayat 137 itu persis akhir juz 1 halaman sebelah kanan kalau Bapak Ibu buka Quran. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu percikan darahnya Sayyidina Utsman ada di ayat itu, bukan di lafaz fal yatalaqaf. Jadi hal tersebut bertentangan dengan yang disampaikan oleh dalam hal ini Nafi bin Abi Nu'aim yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa percikan darahnya Sayyidina Utsman itu ada di ayat tersebut. Nah, ini saya menukil kalau ini Bu. Hingga kini mushaf sebagai saksi sahihnya Sayyidina Utsman tersebut masih ada pada tahun 2015. Disebutkan di sini dari reportase Detik.com itu mengunjungi sebuah museum di Tashkent, Uzbekistan, di mana di sana terdapat mushaf Al-Quran tertua yang disimpan dalam sebuah lemari kaca yang menempel ke dinding. Menurut sang pemandu, mushaf tersebut adalah mushaf yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 691 Masehi. Pada mushaf tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah masih ada bekas darah sang khalifah dan darahnya pun nggak kering, Bang. Karena darahnya para syuhada itu nggak kering. Masih ingat kejadian Gunung Uhud kena banjir? Ada beritanya loh. Itu kemudian karena bahasanya apa ya? Air hujan itu mengikis pegunungan yang untuk memakamkan para syuhada Uhud, banyak jasad para syuhada Uhud ini kemudian tersibak gitu. Dan di antaranya yang tersibak adalah setelah diketahui dipelajari adalah tubuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Terlihat dari ciri-cirinya yang dibedah dadanya itu masih darahnya itu masih basah sampai hari ini. Subhanallah. Begitu pula darahnya Sayyidina Utsman saat ditusuk oleh pembunuhnya ketika membaca Al-Quran. Dan setelah dites DNA menunjukkan bahwa tetesan darah tersebut adalah darah manusia abad 7. Berarti kalau misalnya 651 Masehi ya abad 7 itu. Nah, juga mengakui bahwa mushaf tersebut adalah peninggalan bersejarah umat Islam. Jadi kalau hari ini ada orang gaduh tentang ya itu di sana ini nukil sedikit mengaku dalam tubuh aneh ada darah Rasulullah, gampang ambil darahnya cocokin dengan darahnya Rasulullah. Kan darahnya Rasulullah yang bekas bekaman ada, rambutnya Rasulullah ada, cocok kan? Kalau cocok berarti benar darahnya sama. Ya kalau nyimpangnya terlalu jauh ya nggak usah maaf. Nggak penting, karena saya termasuk orang yang berbakat dalam ilmu, Pak. Guru-guru kami
Hadratus Syekh Mbah Arwani Amin, Hadratus Syekh Mbah Maimun, dan Hadratus Syekh Mbah Umar Soleh. Itu beliau itu madhabnya ada ilmu. Enggak percaya Pak? Al-Quran yang menjadi rujukan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Ayo, wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi itu wa ulul nasab. Ini dibaca tuh. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa ulul nasab. Wa ulul ilmi bil qism. Bacanya benar, wa ulul ilmi bil qism. Cara baca wakafnya cuma bil qism, bil qism. Baca Al-Quran bil qism. Ada belajar akhlak. Wa ulul ilmi bil qism, bil qism. Nah, itu cara baca maksudnya itu. Jadi di wakaf dimatikan, tapi makmulan kolkolahnya masih ada bil qism. Nah, gitu. Bukan berkisah, sama nantinya. Nah, itu yang pertama. Ulul ilm yang menjadi nilai tambah, nilai kemuliaan yang diprestasikan oleh Allah dan malaikatnya adalah orang-orang yang punya ilmu. Satu, ya Rabba'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul, orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu. Jadi siapapun, mau dia anaknya siapa, komodo, pinter, alim, soleh, ahlaknya bagus, ya mulia. Walaupun anaknya kiai nggak ngaji berarti nggak pinter, nggak alim, ahlaknya kurang bagus, sama dengan jangan bilang goblok Pak. Ya kalau misalnya nggak pinter ya anak Pak. Kalau nggak ada apa yang mau diambil Pak? Kalau nggak ada contoh keteladanan akhlaknya apa yang mau ditiru gitu? Jadi saya ngikutin guru kami, hormat tetap hormat, tapi bukan menjadi tolak ukur bahwa kemuliaan orang itu karena nasab, tapi ilmu. Contoh, pernah dengar nama Ikrimah? Siapa nama Ikrimah? Itu dalam banyak hadis beliau meriwayatkan hadis. Beliau terkenal sebagai ahli tafsirnya dari golongan sahabat. Banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Ikrimah bapaknya siapa? Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu di mana? Dengar doang paling juga, ya kan? Kurang jahat apa Abu Jahal? Iya kan? Tapi punya anak soleh, alim. Mulia nggak? Dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu contoh lagi, Khalid bin Walid. Pernah dengar? Tahu sih saya yakin nggak? Dengar aja lah. Khalid bin Walid dengar? Khalid bin Walid. Tahu bapaknya Khalid bin Walid? Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu cerdas, pintar, tapi kecerdasannya dan kepintarannya untuk bagaimana ngerusuhin dan bikin onar sama dakwahnya Nabi. Punya anak Khalid bin Walid punya Khalid. Nah, jadi santrinya Nabi, alim, cerdas, pemberani, pembela Nabi, mulia. Walaupun bapaknya Walid bin Mughirah berbocoran. Ya kalau bahasa sekarang berbocoran Pak. Ya udah, pada bahasa sekarang aja. Yo alim, mulia. Satu lagi lah untuk perbandingan. Pernah dengar Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Kalau bicara nasab, mulia Abu Lahab. Loh tapi gak iman, kafir. CS lagi kompak sama istrinya. Maka dinasnya di dalam Al-Quran itu waqra'atuhu hammalatal hatab. Sebojo-bojonya, seistri-istrinya bikin onar. Kafirannya dinas dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya?
Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kalau bicara nasab, Abu Lahab kurang dekat apa dengan satu nasab. Subhanallah, tapi nggak iman, nggak ada akhlak, ya ke laut saja. Kan begitu. Tapi lihatlah tadi yang dua, contoh yang pertama. Siapapun orang tuanya, orang alim, soleh, cerdas, akhlaknya bagus, mulia di mata agama, bahkan diangkat derajatnya oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Dengan demikian tidak benar bahwa warna merah pada ayat wal yatawaffa pada surat Al-Kahfi sebagai tanda darahnya Sayyidina Utsman, karena darahnya Sayyidina Utsman terdapat pada surah Al-Baqarah. Lantas apakah arti cetak tebal atau warna merah pada lafaz wal yatawaffa? Ini yang akan kita belajar sedikit. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ternyata cetak tebal atau warna merah yang dulu, tapi sekarang sih hampir sama, nggak ada perbedaannya, nggak ada merahnya, nggak ada tebelnya ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur Pak, produk lama masih ada melihat warna merah di lafaz wal yatawaffa. Jenengan masih lihat Pak? Alhamdulillah sama dengan saya. Termasuk saya ada tua berarti ya. Warna merah tersebut tidak berkaitan dengan satu peristiwa, baik tewasnya Sayyidina Utsman atau peristiwa lain. Cetak tebal atau warna merah dalam lafaz wal yatawaffa itu merupakan pertanda bahwa ayat tersebut merupakan posisi tengah dari mushaf Al-Quran, dan ini dibuatkan dengan keterangan pada bagian pinggir mushaf. Biasanya jawab keterangannya. Ini adalah nisful Quran, separuh dari Al-Quran. Pernah hitung Pak? Belum ya? Ya udah sampai awal-awal. Kalau nggak pernah hitung ya udah dengerin aja. Nggak pernah hitung ya masa sih? Hitung aja sendiri. Gitu kan? Karena orang sekarang kan gitu. Dalilnya mana? Oh dalilnya mana? Hitung dulu hitung. Mushaf Quran sangat terjaga keautentikannya. Hal ini terbukti dengan perhatian para ulama terdahulu terhadap bagian demi bagian Quran. Tidak hanya separuh Quran, sepertiga atau seperempatnya, bahkan berapa jumlah kalimatnya, berapa hurufnya, bahkan berapa titiknya dalam seluruh Quran telah dihitung guna upaya menjaga keautentikan Al-Quran. Nah, di antaranya Salam Abu Muhammad Al-Hammani berkata, Al-Hajjaj pernah mengumpulkan ahli qiraat, para penghafal Quran dan ahli menulis untuk diperintahkan menghitung jumlah huruf dalam keseluruhan Al-Quran. Setelah mereka mengadakan penelitian sekitar 4 bulan, maka mereka menemukan bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran 300,000 harfin wa 40,740 harfan. Tidak kurang, menurut penelitian yang dilakukan saat itu adalah 340.740 huruf. Dan huruf yang ada di pertengahan Al-Quran adalah huruf fa yang ada pada lafaz wal yatawaffa. Nah, yang ada pada surat Al-Kahfi ayat ke-19. Ulama sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran ada yang mengatakan 6.000 ayat, dan mereka berselisih pendapat mengenai selebihnya. Ada yang mengatakan tidak lebih, ada yang mengatakan 6.236 ada. Ada yang mengatakan 6.204, ada yang 6.014. Banyak sekali pendapat. Nah, ini bukti mereka melakukan penelitian. Kalau kita tidak pernah meneliti, ya sudah ikut yang ada, kan paling aman Pak. Nah, Al-Fayruz dalam kitab Basyair Dawid Tamyiz Fil Kitab Al-Aziz menyebutkan bahwa Abdul Wahid Al-Dhuhir berkata jumlah titik dalam Al-Quran sebanyak 156.081 titik. Titiknya itu Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, bapak-bapak yang pernah ngaji Safinatul Najah, bapak-bapak yang pernah ngaji Kasyifatul Najah, kitab fikih manapun, khususnya ala madhab Syafi'iyah, itu mewajibkan salah satu rukun qauliyah dalam sholat adalah baca surah Al-Fatihah.
Lihat di dalam kitab-kitab itu, tasdidnya, setitik-titiknya, nggak boleh kurang. Benar Pak? Makanya membaca Fatihah itu suatu hal yang mutlak, harus benar Pak. Jujur saya sering menemukan betul, saya sudah gelisah gimana cara mengingatkannya. Karena apa? Bagi kita wajib mengingatkan. Bagi orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, ketika ada kesalahan, ya nggak wajib mengingatkan. Kadang masalahnya udah kan disebutnya ustaz, kan susah mengertinya. Ketika diingatkan dia lebih galak. Iya. Contoh begini Pak, maaf sering banget kita menemukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tafsirnya nggak? Bacaan gitu? Nggak ada. Hilang pasti. Terus wajib, lazim mustaqbal ilminya mana? Nggak ada. Kadang alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan saya itu salah. Salahnya di mana? Alnya. Hati-hati. Alaihim wala ghairil maghdubi alaihim. Him itu nggak boleh panjang. Karena mungkin suaranya bagus ya, ke bawah suara enak. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang itu bawa lagu kesannya enak aja gitu. Padahal itu bahaya sekali itu. Kalau alaihimu maka benerin itu. Karena ada qiraat sabah yang membaca bukan alaihim tapi alaihimu. Tapi kalau alaihim jadi panjang, belas saya belum nemu yang membedakan itu. Nah itu sering sekali. Nah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa titik di dalam Al-Quran saja dihitung sedemikian rupa, itu maksudnya huruf-hurufnya dihitung, berarti nggak boleh kurang. Apalagi dalam membaca, kok sampai ada yang huruf yang hilang atau tambahan yang tidak bisa disepakati oleh ahli qiraat. Wah itu bahaya sekali. Bacaannya jadi fasad atau rusak. Kalau bacaannya rusak, dan itu adalah rukun qauliyah, rukun yang bangsa bacaan, dikhawatirkan karena rukunnya rusak, maka sholatnya tidak sempurna, bahkan bisa tidak sah. Maka sekali lagi penting untuk memperbaiki, selalu memperbaiki. Bila perlu bapak-bapak itu mentasrif bacaan Fatihahnya biar lebih pendek ketika ngimami. Jangan pernah merasa malu, udah tua ya. Loh, para sahabat Nabi itu belajar Al-Quran gak ada yang muda kok. Udah tua semua. Bahkan Nabi belajar Al-Quran udah 40 tahun ke atas usianya. Baru dapat wahyunya itu 40 tahun. Iya kan? Kenapa harus gengsi? Kenapa harus malu? Mas saya udah tua, malu tak belajar Al-Quran. Loh emang kenapa? Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Yang disebut sahabat Nabi di sini itu bukan laki toh. Perempuan juga disebut sahabat. Semua belajar udah gak ada yang muda. Paling yang belajar masih muda Sayyidina Ali. Iya, yang lain udah sepuh semua. Jadi jangan sekali-kali merasa tua. Bapak Ibu semuanya masih muda. Amin ya Rabbal. Jangan senyum-senyum dibilang muda, merasa tersinggung, dibilang tua, merasa tersinggung juga. Jadi kata walnya kelompok yang terdapat pada tengah Quran, yang artinya apa? Ini yang ingin saya sampaikan. Justru ini, berhati-hatilah. Ini mengingatkan kepada kita agar kita sebagai manusia jadi manusia itu pertengahan. Berhati-hati dalam setiap urusan. Ayat tersebut berkenaan dengan para pemuda Ashabul Kahfi yang bersembunyi di dalam gua. Ini memang kalau secara datar ya maknanya ini berkaitan dengan sahabat para Ashabul Kahfi yang menghindari kezaliman Raja Romawi yang menyembah berhala. Ketika salah satu dari mereka terbangun kemudian ditugaskan untuk mencari makanan, mau keluar, dipesan sama yang lainnya, wal jatalaqqaf, hendaklah berhati-hati. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati ini bahasa lainnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis adalah ikhtiyar. Kalau ikhtiyar ini
4 tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan ini, Pak. Bahkan di file saya itu tahun 2017 saya pernah menyampaikan tentang kehati-hatian di masjid ini. Bapak Ibu masih ingat? Alhamdulillah 2017. Ibu-ibu ngaji enggak waktu itu? Iya, nggak apa-apa nanti. Kalau misalnya sekarang diingatkan lagi, insya Allah nggak salah. Jadi ikhtiar itu berhati-hati. Jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan at-ta'anni min Allah wal ajalatu min asy-syaitan. Apa maknanya? Berhati-hati itu datang dari Allah, atau sikap berhati-hati itu dari Allah. Wal ajalah itu apa? Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Nah, zamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar itu mengandung makna tindakan pencegahan, menjaga diri atau berhati-hati terhadap sesuatu. Prinsipnya adalah kehati-hatian. Kalau bahasa Kulon kali itu prudential management. Bahasa Kulon kali itu prudential management. Betul Pak, Kulon kali Pak ya? Ya, kalau wetan kali terus ngati-ngati. Baik, ikhtiar itu juga bermakna melakukan sesuatu tindakan yang dapat memberikan kemantapan hati. Karena hati-hati dia nggak ceroboh hingga setiap kali melakukan itu lebih mantap dalam konteks menyelesaikan beban moral syar'i atau baru'ah lil timmah. Zamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata hati-hati, sering diucapkan. Seorang ibu ketika melepas anaknya berangkat sekolah, seorang istri ketika melepas suaminya berangkat kerja. Sederhana, sebagian orang malah menganggap kata hati-hati hanyalah sebagai pelengkap perpisahan. Hati-hati ya, padahal itu doanya luar biasa. Padahal hati-hati mengandung makna yang sangat dalam. Karena jika kita ingin hidup sukses dan bahagia dunia dan akhirat, sifat hati-hati adalah salah satu faktor penentunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melepas suami atau anak ke sekolah, pakainya apa doa, salam lebih baik, salam, assalamualaikum Pak, hati-hati ya, jangan itu ngajarin siapa? Ngajarin anak gajah, nggak ngomong juga, ngajarin anak gajah. Itu orang Kulon kali, orang Wetan kami insya Allah. Ini kan sekolah Wetan kan? Kalau Kulon kan sono. Iya, jadi kalau Wetan aman. Saya lagi nyinggung yang Kulon kali. Kalau ngantar anak gajah, gajah. Ngantar suami bekerja, hati-hati ya saya gajah. Doanya mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati saya. Iya dong. Ya. Kan semua yang jadi romantis ya. Yang satu panggil saya, yang satunya bilang apa jadinya? Itu namanya pembinaan. Jangan begitu lah sama suami. Assalamualaikum saya, iya Ton. Ibu kadang begitu, pakai hati-hati Pak kalau dibilang saya sama Mama harus dengerin itu apa yang bilang. Iya, saya tuju gitu. Saya tuju bukan saya. Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita itu berhati-hati. Tapi jangan salah menempatkan. Kehati-hatian mencerminkan pemahaman yang mendalam dan sikap bijaksana, kesabaran. Kehati-hatian mencerminkan kesabaran yang paripurna. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Saya tulis di situ, saya tulis ulang. Yang saya tulis tahun 2017. Saya nukilkan sedikit yang ini. Ini tulisan 2017. Kalau ibu pernah ngaji dulu 2017 itu saya tulis itu. Hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Maka menjadi sangat penting untuk selalu menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga ucapan atau lisan dan tindakan. Karena sungguh celaka orang yang tidak beriman, sungguh celaka orang yang beriman tapi tidak
berilmu. Sungguh celaka orang yang berilmu tapi tidak bertambah iman. Sungguh celaka orang yang beramal tanpa ilmu. Sungguh celaka orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan sungguh celaka orang yang berilmu dan beramal tapi tidak menjadikannya muslim yang berakhlak baik, muslim yang Islam, yang ihsan. Jadi urutannya yang pernah saya sampaikan, iman, ilmu, amal, akhlak, pernah ditulis di belakang sini. Masih ingat Pak? Masih. Masih ada di belakangnya. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pelajari, yang perlu saya ingatkan adalah betapa pentingnya kita terus belajar. Tadi yang harus dijaga apa? Lisan dan hati. Menjaga hati itu penting banget. Karena menjaga hati itu sumber yang akan nanti keluar dari dalam lisan. Menjaga hati itu dari mana? Caranya bagaimana? Menjaga hati atau mensucikan hati itu dengan cara apa? Menjaga makanan. Jangan sampai makan makanan yang tidak halal. Menjaga hati itu dengan apa? Menjaga dalam membiarkan punya suuzon, punya sombong, punya ujub. Tahu ujub? Bangga diri. Sedikit saya mengingatkan pada diri saya sendiri. Kalau saya lagi baca atau mengingatkan kalimat ini, itu sebenarnya bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya sendiri. Yakni terkait dengan sombong dan ujub. Mari kita simak nasihat indah dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan nasihat begini: wahai orang yang patut dikasihi, kamu orang yang jahat tetapi menganggap dirimu baik. Kamu itu orang jahil. Tahu jahil tak? Jahil itu sama dengan bodoh, tapi menganggap dirimu berilmu. Kamu itu bahil. Tahu bahil? Pelit, tapi menganggap dirimu dermawan. Umurmu pendek, tapi angan-anganmu panjang. Ini menurut Fudail bin Iyad. Perkataan tersebut dibenarkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi berkata, demi Allah, sungguh benar apa yang beliau nyatakan. Kita ini zalim, tetapi justru merasa dizalimi. Tukang makan yang haram, tapi merasa diri kita itu orang suci. Fasik, tapi merasa diri itu soleh. Mencari ilmu untuk mengejar dunia, tetapi merasa mencari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini sering tertipu oleh diri kita sendiri. Akibatnya bangga diri dan sombong. Bangga diri berarti ujub. Dengan memiliki sedikit dari karunia Allah berupa ilmu dan amal kebaikan, tak lantas menjadikan kita sebagai manusia suci lebih baik-baik. Dengan sedikit dapat anugerah karunia Allah, kita itu ngerti sedikitlah ilmu dan bisa beramal soleh. Bukan kemudian lantas menjadi kita sebagai manusia suci, tidak lantas memberikan kita pemenang kepada diri kita menduduki peringkat orang-orang soleh. Belum apa kita ini. Nah, keadaan kita yang kelak di akhirat, Bapak Ibu, dikarenakan oleh rahmatnya Allah. Jadi bukan karena amalan kita. Kalau udah hafal semua insya Allah hadisnya. Kelak di akhirat itu bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Sedikit amal jangan sampai membuat kita ujub. Sedikit amal membuat kita memandang rendah orang lain. Oh, hati-hati. Sedikit amal membuat kita menjadi hakim atas tindakan benar salahnya orang lain. Tak ingatkah kita pernah ada cerita ahli taat masuk neraka, justru ahli maksiat masuk surga? Pernah? Saya tahu kalau mau menceritakan ini takut kalau ada Pak Mahfud. Pak Mahfud ada juga? Nah, aman. Karena beliau sempat memprotes saya, Ustaz, jangan sering cerita-cerita itu. Takut orang-orang terinspirasi mau berbuat maksiat dulu. Gitu. Bukan, maksudnya apa? Kita itu agar jangan menjadi orang yang mau ujub, gampang mau force orang lain. Jadi gini Bu, Pak, jika ilmu agamamu membuatmu membenci para pendosa, maka ada yang salah dengan pemahaman yang kamu pelajari.
baik-baik. Serius nih, kita udah mulai serius. Kalau tadi masih pemanasan, ini ngaji udah mulai serius. Jika ilmu agamamu membuatmu membenci para pendosa, berarti ada yang salah dalam pemahaman yang kamu pelajari. Makanya apa? Teruslah belajar dan belajar sampai kamu merasa bahwa orang lain semua baik, yang berdosa hanya dirimu sendiri. Itu yang benar. Jadi jangan baru belajar sedikit rasa paling benar yang lain salah. Ini pasti ada yang salah, pasti itu. Kan ada. Bahkan yang ngomong itu ustaznya salah tempat ngaji. Coba ngaji di sini sekali ngaji udah bisa bedain bid'ah dan sunnah. Capek deh. Ada yang ngomong begitu, ustaznya yang ngomong. Nggak usah didengar lah yang begitu. Jadi itu aneh loh. Ngaji sekali bisa nyalain orang lain yang sudah ngajinya sampai bekarat gitu loh. Bapak Ibu kan sejak pagi ngaji. Di sini aja udah Sabtu, Ahad. Minggu Ahad. Sabtu Ahad udah 8 narasumber ya. Udah 8 narasumber. Lo ngaji setiap pekan 2 kali. Itu pun kadang kita masih merasa kurang dan kurang. Lalu kemudian ada orang bilang, salah tempat ngaji, coba ngaji di sini. Sekali saja udah bisa bedain mana sunnah mana bid'ah. Emang bid'ah itu hukum? Bukan. Setahu saya hukum itu satu wajib, terus haram, sunnah, makruh, mubah. Setahu saya ngaji dari dulu itu. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Kemudian mubah. Bid'ah itu nggak nemu di konstruksi hukum gitu. Tapi hari ini kok orang bikin simpel banget. Hukum itu hanya sunnah dan bid'ah. Capek deh. Gitu. Jadi sekali lagi, jika kamu belajar agama membuatmu membenci para pendosa, kemudian dikit-dikit musuhin orang yang masih salah, masih keliru dalam perilakunya, hati-hati. Kenapa? Gini Pak, seseorang itu bisa berubah tiba-tiba. Sekali lagi, seseorang itu bisa tiba-tiba berubah karena Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Jika Allah mampu mengubah malam menjadi siang menjadi malam, Allah mampu bikin orang benci jadi cinta jadi benci, maka percaya bahwa Allah bisa mengubah seorang pendosa menjadi ahli surga. Terus kenapa kita mudah menghakimi banget itu? Kita yang melihatnya adalah maksiatnya, kita melihatnya tobatnya dia. Enggak. Jangan kemudian bisa jadi siangnya maksiat, malamnya dia tersungkur sujud istighfar, menumpahkan air matanya. Kemudian kita komentarnya di maksiatnya kau. Wah, hati-hati Pak, hati-hati. Kemudian kadang memang sengaja atau itu luar biasa. Sengaja kadang Allah itu mencelupkan seorang hamba ke dalam kemaksiatan. Tujuannya apa? Allah mau bilang kepada kita, wahai hambaku, sengaja aku celupkan engkau kepada kemaksiatan sebagai proses jalan dalam menujuku, agar engkau tidak langsung gampang menghakimi pemaksiat yang dulu itu merupakan jalanmu. Dulu kamu sudah begitu, baru tobat, mau yang lain kemudian sesat. Berarti dia nggak belajar dengan perjalanannya. Padahal itu Allah mau bilang juga, itu kasih sayangku yang tersirat ilmu hikmah kehidupanmu menuju kepadaku, agar kamu jangan mudah menghakimi. Kan itu tadi, dalam situna kisroh ada ahli ibadah masuk neraka, justru ahli maksiat masuk surga. Kenapa? Dan ini hadisnya sahih Pak, di dalam hadis Nabi. Di zaman Bani Israil ada 2 orang laki-laki yang hidup berdampingan tapi beda karakter. Yang satu suka berbuat dosa dan yang lainnya ahli ibadah. Setiap kali orang ahli ibadah ini melihat temannya yang doyan maksiat, selalu memberikan nasihat untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Sampai di sini baik, namanya mengingatkan teman
Ya kan? Suatu kali yang ahli ibadah berkata, berhentilah dari berbuat dosa. Si ahli maksiat jawab, sudahlah, nggak usah pedulikan aku. Terserah Allah akan memperlakukan aku bagaimana. Memangnya engkau diputus oleh Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan. Salahnya si ahli ibadah itu ketika menasehatin atau ngomelin orang ahli maksiat itu bawa-bawa Allah itu. Pakainya begini, demi Allah, dosaku tidak akan diampuni olehnya. Kamu tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya. Nah, hati-hati. Hari ini baca nggak orang ceramah begitu? Pakai bawa-bawa Allah memfonis orang lain. Hati-hati, hati-hati. Ini contohnya jelas banget loh di dalam hadis Nabi. Apa yang terjadi? Allah cabut nyawa kedua orang tersebut dan mengumpulkan keduanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada laki-laki ahli ibadah, apakah kamu lebih mengetahui daripada aku, wahai ahli ibadah? Ataukah kamu dapat berubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganku? Kemudian kepada ahli maksiat Allah berfirman, masuklah kamu dalam surga berkat rahmatku. Sementara ahli ibadah kemudian masukkan dia ke dalam neraka. Kalau toh memang nasihatilah, tapi jangan juga bawa-bawa atas nama Allah untuk menghukum, menjustis, memvonis orang lain. Karena Allah itu tidak seperti kita, Pak. Kok Allah seolah-olah ngikutin polanya kita? Kalau marah, saya marah, Allah juga harus ikut marah. Emang manusia apa? Ini kan orang sekarang begitu, dikit-dikit loh. Ya Allah, banyak sekali terjadi hari ini, Pak. Jadi maksudnya apa? Kisah tadi mengandung makna celaan pada seorang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai hakim kebenaran. Kisah tadi memberikan faedah bahwa seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau neraka itu tidak boleh, karena dia telah mengakui secara tidak langsung mengambil sifat ketuhanan. Yang berhak memvonis seseorang itu ahli surga atau neraka itu hanya Allah. Yang berhak menerima tobat itu Allah. Kita melihatnya maksudnya, tadi saya bilang, nggak melihat tobatnya. Jamaah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh merasa kemudian lebih suci daripada orang lain. Penting bagi kita harus lebih hati-hati. Apalagi sampai memvonis orang lain, memanggil orang lain dengan panggilan hei kafir. Hati-hati. Musuh Allah. Hati-hati. Bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun banyak Ustaz Jai yang sudah mengingatkan ini. Disebutkan di sini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Dzar, annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, laisa birrajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna, wa la yatabawwa' maq'adahu minan nar. Disebutkan di sini tidak ada seorang lelaki pun yang mengakui bapak kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu kalau itu bukan bapaknya, kecuali dia telah kufur. Barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan haknya, berarti dia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya yang mendapat tempat duduknya di api neraka. Nah, disebutkan di sini, wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa memanggil seorang dengan panggilan hai kafir kepada orang lain, atau qala aduwallah, hai musuh Allah, padahal dia bukan orang kafir, padahal dia bukan musuh Allah, hanya beda pemahaman. Hati-hati. Maka kadzalika illa harali. Yang seperti itu, tuduhan itu akan kembali kepada penduduknya. Jadi hati-hati. Jangan mudah memvonis orang lain, menganggap orang. Maka putar-putar. Saya nggak mau nyebut orang. Misalnya ada orang dengan teriak-teriak, dikasih panggung lagi, menyebut orang dengan hewan. Apapun nama hewannya, wahai jangkrik misalnya. Ini bisa. Wahai pedus, wahai monyet misalnya. Ini bisa gitu. Loh, kok begitu ya? Sedih saya ada. Yang seperti itu kemudian dikasih panggung gitu. Manusia itu dituntun dengan lembut aja, kadang-kadang nyentuh kok, apalagi nyentuh kekerasan. Kan sekiranya bukan karena akhlaknya Nabi yang agung dan mulia, nggak bakalan
Orang Arab itu tunduk patuh taat mengikuti dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan akhlak mulianya para pendatang membawa agama yang disebut dengan Wali Songo tanah Jawa, wallahu a'lam, tidak akan mungkin kemudian umat ikutin jejaknya para Wali Songo. Kemudian dakwah dengan ngangkat pedang. Ngangkat pedang zaman Rasulullah itu untuk membela diri. Sejarah silahkan dibaca. Mangkat pedangnya para sahabat ketika zaman Rasulullah itu untuk membela diri. Dakwahnya dengan lembut lewat surat. Rasulullah mengirimkan surat ya untuk mengajak dengan baik-baik. Nggak terima, kemudian ngajak perang. Loh ya, baru itu bukan kemudian yang diperangi juga orang kafir. Jelas salahnya kita Nabi dan para sahabat jelas benarnya. Lah kalau di Indonesia yang ditabuk kafir, yang nabuk kafir, terus apa-apa? Itu lagi ngomongin diri saya sendiri, bukan ngomongin orang lain, Pak. Jangan tersinggung, yang tersinggung berarti ya terserah. Saya nggak ngajak-ngajak. Jadi jamaah yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala penting bagi kita untuk tidak mudah memvonis menghakimi siapapun. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis karena kategorinya menzalimi orang lain. Hati-hati Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Muflis itu banyak, kezaliman itu banyak contohnya. Ada kezaliman pada diri sendiri, ada kezaliman terhadap anggota tubuh pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ada kezaliman terhadap harta, ada kezaliman terhadap sesama manusia, ada kezaliman terhadap sesama makhluk. Jadi kezaliman itu banyak. Jangan sampai kita itu salah pada kita zalim pada diri sendiri, padahal kita lebih zalim menganggap diri terzalim. Zalim kepada diri sendiri paling tinggi itu apa? Syirik atau musyrik pelakunya. Nah, saya percepat saja. Zalim terhadap anggota tubuh itu apa? Anggota tubuh itu karunia Allah, Pak. Wajib dijaga sebaik-baiknya. Ada mata, kaca indera yang di kepala, digunakan untuk melaksanakan perbuatannya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seharusnya tubuh difungsikan untuk berbuat maksiat. Nah ini kalau kalian ini lagi nasihatin saya pribadi pun asli, bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak kok satu frekuensi berarti sama gitu kan. Jadi kita kan sering dikasih tangan untuk ibadah, dikasih tangan untuk maksiat, dikasih segala sesuatu anggota tubuh yang lengkap, gak ada yang keliru. Jadi satu tangan 5 Pak ya? Nggak ada yang 6, nggak, ya berarti sama. 5 semuanya sempurna, bentuk wajah terlepas dari kelebihan kekurangannya sempurna. Nggak ada di sini yang hidungnya ke atas, nggak ada. Nggak ada, semuanya sempurna. Bibirnya terserah mau tebal maupun tipis itu urusan Allah yang ngasih. Tapi semuanya bentuk mulut sama, malang semua, nggak ada yang. Makanya vertikal nggak ada kan? Kebanyak kalau vertikal. Kalau hujan nampung semua. Nah, artinya apa? Itu semua digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti kita zalim. Zalim terhadap harta ini penting saya ingatkan. Kita itu diingatkan jangan pernah sumpah serapai materi. Karena itu bahaya sekali Pak. Ini gara-gara harta saja begini. Tidak boleh Pak. Orang pengen kaya, orang dia dikasih kaya, mau maki-maki atau dikasih harta maksudnya malah gerutu itu tidak akan pernah merubah keadaan, yang pasti mengurangi pahala. Jadi jangan gerutu. Harta itu lipat yang sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Maka karunia harta rezeki itu berfungsi sebaik-baiknya untuk ibadah. Yang ingin dan sering saya sampaikan Pak, gak usah pernah takut dan cemas sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa itu? Semua yang dalam bentuk materi
kebutuhan hidup kita udah dijamin oleh Allah. Hanya saja nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Allah hanya membagi-bagi jatahnya, ada yang sepikula, ada yang segendongan, ada yang segerobak, ada yang semobil, ada yang ada yang sekontainer. Jadi jangan pernah minta sesuatu di luar batas jatahnya. Minta banyak. Kalau emang jatahnya sedikit, ya sedikit Pak. Iya. Jangan pernah memaksa dengan cara apapun. Dan kita pun kalau memang jatahnya banyak, yang melimpah. Mau miskin pun susah kalau emang jatahnya banyak. Dan itu sudah pernah dialami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kepengen miskin kan? Nggak bisa, emang jatahnya banyak. Loh, kebalikannya, kalau ada orang pengen banyak emang jatahnya sedikit, sampai datang ke gunung, nggak bakalan Pak. Jangan ditipu. Kadang seolah-olah itu dibeli sama iblis laknatullah. Punya ini, punya itu, tapi kemudian syaratnya banyak. Nggak boleh tidur pakai lampu. Berarti harus gelap-gelapan. Nggak boleh tidur pakai kasur. Berarti pakai tikar. Nggak boleh makan ini, makan itu, karena katanya pantangan. Apa bedanya sama orang susah? Iya kan? Jangan tertipu Pak. Itu. Emang jatahnya sedikit kok. Jangan tertipu dengan iblis laknatullah. Terus harus bagaimana? Syukuri. Allah memberikan yang terbaik, jatah yang terbaik. Memanfaatkan harta benda untuk suatu perbuatan. Jangan sampai justru yang menjauhkan diri kita dari Allah. Justru harus sebaliknya, dekat kepada Allah. Kalau harta yang Allah berikan kepada kita justru untuk maksiat, berarti kita aniaya atau zalim kepada harta. Yang kemudian sesama manusia, hati-hati sesama manusia. Ini yang kadang seolah-olah zalim itu adalah sesama manusia atau padahal sesama manusia juga bisa. Hati-hati dengan kezaliman sesama manusia. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa auradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Kata Nabi, sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu haram sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Artinya apa? Kita itu mulia. Jangan sampai pernah zalim sesama manusia dan zalim terhadap sesama makhluk. Kalau berani melihara hewan peliharaan, harus siap memberi makan. Banyak sekali Pak dalam kisah orang yang disiksa, dimasukkan ke neraka gara-gara menyiksa hewan. Itu banyak banget contohnya. Gak usah saya ceritakan contohnya, terlalu banyak masalahnya. Jadi di antara bentuk kezaliman seorang terhadap sesama makhluk adalah tidak memberi makan binatang peliharaan. Perbuatan lainnya itu banyak contoh. Nah, sebagai penutup cerita sebelum tanya jawab, saya pernah punya cerita yang luar biasa. Ketika saya masih senang keliuran dulu, saya punya ketemu teman di Kalimantan, tepatnya di daerah Samarinda. Saya itu ketemu orang, dulunya beliau itu usahanya penjajah roti keliling. Memang usahanya itu. Tapi beliau itu punya keinginan luar biasa umroh beserta keluarga. Jualannya roti keliling, tapi kepengen umroh beserta keluarga. Nah, saya dapat cerita ini dari menantunya. Menantunya itu dulunya adalah orang yang sangat cerdas, sampai sekarang juga cerdas. Diberikan kecerdasan hingga bisa kerja di sebuah perusahaan cukup bonafit di sekitar Kaltim sana. Satu dan lain hal dilala, perusahaan itu bangkrut dan dia dirumahkan. Seminggu, 2 minggu, sebulan masih menikmati pesangon nyaman. 3 bulan kemudian ketika pesangon habis, mau nggak mau dia harus bekerja. Dengan pengalaman dia dan ilmu yang luar biasa, cari kerja dilala kok nggak dapat. Semua perusahaan tolak dia. Demi susu anaknya, beliau akhirnya apa? Ngikutin kerjaannya mertuanya, jualan roti. Ketika jualan roti, rutenya itu dikasih yang namanya juga belum pernah jualan roti. Nah,
kalau jualan roti pakai aja rute yang biasa bapak mau dagang kesini. Ini langganan-langganan bapak kesini. Tapi ada langganan satu yang nggak boleh kamu tinggalkan. Di situ itu ada seekor monyet yang ditarik kuat sekali sama pemiliknya hingga pinggangnya itu berdarah, bahkan terkelupas kulitnya. Jangan lupa kalau lewat ke situ kasih monyet itu roti. Itu pesan orang tuanya. Subhanallah. Si anak ini dianggapnya biasa aja. Bapak sok-sok rajin, monyet aja diperhatiin. Tapi demi amanah dan pesannya orang tua, dia ikutin setiap rutenya itu nggak pernah dilewatin untuk berbagi sepotong roti pada monyet. Ini asli bukan dibikin-bikin monyet manusia disebut monyet. Ini asli monyet yang diikat kuat tapi nggak pernah dikasih makan sama yang punya atau yang ngikatnya itu. Dan uniknya si bapak ini kalau keliling sampai duhur kok nggak habis, beliau itu pasti cari masjid. Pas bubaran sholat duhur, rotinya yang nggak habis itu dibagikan. Itu punya aktivitas seperti itu. Berjalannya waktu, subhanallah, dia kan pengen tadi apa lagi? Umroh beserta keluarga. Kata si menantunya, mertuaku, ayah wae, jualan roti buat makan aja kadang susah, pengen umroh segala beserta keluarga dari Hong Kong. Ini yang ngomong itu menantunya, yang ngobrol dengan saya. Subhanallah. Singkat cerita, ada seorang pengusaha yang kemudian mencari beliau dalam rangka mau terima kasih. Terima kasih apaan? Rupanya beliau itu pernah diminta tolong, ditunjukin di wilayah itu tanah mana yang mau dijual, dibeli oleh pengusaha itu. Ternyata dulu si bapaknya pernah membantu proses modal abab-tok, Pak. Modal abab-tok. Apa itu? Modal mulut. Nah, saya tahu yang mau dijual tanahnya sekian hektar, yang punya Pak Haji ini. Ayo saya tunjukin. Pernah modal itu dong. Saking terima kasihnya si pengusaha ini, kemudian pengen kasih hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Nah, ketika mau dikasih duit, nolak. Kesel ya. Nggak punya duit dulu, dikasih duit nolak. Ditanya, kalau nggak mau duit, pengennya apa Pak? Sebagai kami, ungkapan terima kasih kami. Saya pengen umroh. Lebih dari cukup Pak. Kalau buat bapak sama istri aja, saya dengan sekeluarga besar. Saya masih ingat zaman itu 11 orang diberangkatkan semua. Sampai paman-pamannya nggak pernah sholat ke bawah Pak. Ya serius ini. Sampai ke paman-pamannya atau saudara-saudaranya, adik-adiknya si bapak ini, yang walau kedua lah nggak jelas itu, ke bawah umroh. Itu masih sisa Pak. Jangan itu duitnya luar biasa. Ternyata ini yang satu pelajaran yang saya petik dari kisah ini adalah jangan sekali-kali menzalimi hewan. Dan sebaliknya, ketika tidak peduli dengan hewan pun, ternyata Allah Maha membalas. Kira-kira yang mendoakan itu siapa? Monyet atau manusia? Itu yang penting. Ada kita jangan sekali-kali meremehkan doa seekor. Istiqomah setiap hari ngasih sepotong roti bisa menghantarkan untuk 11 orang gratisan lagi. Masih lebih. Artinya jangan sekali-kali menzalimi hewan, dan ketika kebaikan sekecil apapun kita terhadap hewan pun Allah pasti membalasnya. Kezaliman pun akan berdampak keburukan pada si pelakunya. Nah, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang telah muflis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus saya sampaikan. Selanjutnya, ada yang lain bertanya, baik masih dalam tema yang kita bahas maupun keluar dari tema yang bisa saya jawab. Mau silakan.